Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisha Ramadiani, NIM 112117722. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KPI atau Key Performance Indicator dan juga model pengukuran kinerja. Baik, perkenalkan saya Sufida Aulia, NIM-nya 112117738. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang evaluasi pengukuran kinerja dan siklus pengukuran kinerja. Baik, berikut untuk penjelasannya. Baik, untuk ruang lingkup evaluasi kinerja, pengertiannya adalah ruang lingkup evaluasi kinerja ini merupakan penilaian kinerja yang menjadi faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan secara langsung rencana organisasi. Meskipun evaluasi atas kinerja tim penting sering dengan keberadaan tim-tim dalam suatu organisasi, fokus penilaian kinerja pada sebagian besar perusahaan tetap pada karyawan individual. Sistem penilaian yang efektif akan mengevaluasi prestasi dan rencana-rencana untuk tujuan dan sasaran. Ruang lingkup evaluasi kinerja ini meliputi what atau apa, where di mana, why kenapa, when mengapa, who itu siapa, and how itu bagaimana. Oke, untuk what itu adalah apa yang dinilai. Yang dinilai itu berupa perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaannya, kejujurannya, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat sekarang, potensi akan datang, dan sifat dan hasil kerja. Dan why-nya, kenapa dinilai? Dinilai karena yang pertama untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerjanya. Yang kedua, untuk membantu kemungkinan pengembangan personil yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk memelihara potensi kerja. Yang keempat, untuk mengukur prestasi kerja para karyawan. Yang kelima, untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan. Dan yang terakhir, untuk mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian selanjutnya. Oke, untuk where atau di mana penilaian dilakukan, di tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan secara formal dan di luar pekerjaan secara formal atau non-formal. Lalu ada who itu adalah siapa yang akan dinilai. Yang akan dinilai yaitu semua ketenaga kerjaan yang melakukan pekerjaan di perusahaan yang menilai atau appraiser atasan langsungnya atau atasan dari atasan langsung atau semua tim yang dibentuk perusahaan itu. Lalu ada when itu kapan penilaian dilakukan, waktu penilaian dilakukan secara formal atau periodik, dan informal dilakukan secara terus-menerus. Dan how, bagaimana menilainya. Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi oleh penilai atau appraiser dalam melakukan penilaian. Lalu ada siklus pengukuran kinerja. Pengertiannya adalah siklus pengukuran kinerja ini merupakan tahap-tahap pengukuran kinerja yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pengukuran kinerja itu bisa diterapkan dengan efektif dan efisien. Lalu menurut Lohman tahun 2003, pengembangan siklus pengukuran kinerja organisasi publik ini meliputi 9 tahap utama, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan strategis organisasi dengan berlandaskan pada misi. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap bidang fungsional organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Yang keempat, untuk setiap bidang fungsional dikembangkan ukuran kinerja umum yang capable. Yang kelima, menetapkan kriteria kinerja yang lebih spesifik pada level operasional pada setiap bidang fungsional. Yang keenam, menjamin adanya konsistensi dengan tujuan strategis atas kriteria kinerja di setiap level. Yang ketujuh, menjamin ukuran kinerja yang digunakan pada seluruh bidang fungsional sudah harmonis atau compatible. Dan yang kedelapan, implementasi sistem pengukuran kinerja, dan yang terakhir yang kesembilan mengevaluasi secara periodik terhadap sistem pengukuran kinerja untuk melihat kesesuaiannya dengan adanya perubahan lingkungan. Sementara itu, menurut
BPKP tahun 2000 menetapkan siklus pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam 5 tahap berikut ini. Yang pertama yaitu ada perencanaan strategi. Siklus pengukuran kinerja ini dimulai dengan proses perencanaan strategi yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional, dan kegiatan aktivitas. Yang kedua, ada penetapan indikator kinerja. Setelah perumusan perencanaan strategi, instansi pemerintah perlu mulai menyusun dan menetapkan ukuran atau indikator kinerja. Ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam proses ini. Untuk beberapa program, tahapan ini mungkin mudah dan simpel untuk didefinisikan. Untuk yang lainnya mungkin lebih sulit. Indikator kinerja ini dapat berupa indikator input, proses, output, outcome, benefit, and impact. Dan yang ketiga ada mengembangkan sistem pengukuran kinerja. Setelah indikator atau ukuran kinerja ini dirumuskan, selanjutnya didesain sistem pengukuran kinerja. Dalam hal ini harus diyakini bahwa organisasi ini memiliki data yang cukup untuk keperluan pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan menggunakan data tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, penyempurnaan ukuran. Dalam tahapan pengukuran kinerja ini, jika ditemukan bahwa indikator atau ukuran kinerja tidak sesuai, sehingga diperlukan modifikasi dan penyempurnaan. Oke. Silakan Adisha untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih Ismi. Kita lanjut ke pembahasan tentang Key Performance Indicator atau KPI. Oke, pengertian dari Key Performance Indicator atau KPI merupakan alat bantu atau instrumen manajemen agar suatu kegiatan atau proses dapat diikuti, dikendalikan, atau bila menyimpang dapat dikenali untuk dikoreksi dan dipastikan untuk mewujudkan kinerja yang dikehendaki. Salah satu cara agar mencapai indikator yang baik dalam penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode KPI. KPI membandingkan apa yang telah dibuat dengan apa yang telah ditetapkan. Tujuan dari KPI. Yang pertama adalah untuk menghubungkan antara visi misi tata nilai, strategi organisasi dan sasaran kinerja organisasi dengan aktivitas organisasi untuk mencapai sasaran kinerja yang diinginkan. Yang kedua ada untuk mengukur tren kinerja organisasi dan atau divisi apakah terdapat kenaikan atau terjadi penurunan yang signifikan. Yang ketiga adalah untuk membandingkan kinerja organisasi terkini dengan kinerja historis organisasi atau membandingkan dengan kinerja organisasi lainnya sehingga organisasi dapat gambaran mengenai keunggulan atau kelemahan organisasi dibandingkan pesaing, serta mengetahui peluang-peluang untuk menciptakan nilai tambah. Yang keempat ada KPI organisasi digunakan sebagai dasar penetapan KPI atau sasaran kinerja divisi dan individu. Yang kelima ada hasil pencapaian KPI menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan konsekuensi sehingga KPI juga bermanfaat untuk mendorong motivasi bekerja dan perilaku yang baik dari karyawan. Hubungan antara KPI dengan visi, misi, dan sasaran kerja yang ditetapkan oleh organisasi dapat dilihat. Kemudian ada unsur-unsur KPI. Yang pertama itu ada input. Unsur input yang dimaksud dalam KPI adalah jumlah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai targetnya. Unsur input di sini meliputi jenis, kuantitas, dan kualitas sumber daya. Yang kedua ada proses. Unsur yang kedua adalah proses, yang mana merupakan aktivitas yang dilaksanakan secara konsisten, efisien, dan efektif dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada output. Unsur yang ketiga adalah output, yang merupakan banyaknya hasil yang dikeluarkan dari proses pengukuran kinerja setiap karyawan. Yang keempat ada dampak. Unsur dampak merupakan lanjutan dari output, yakni berfokus pada dampak dari hasil yang dicapai mencakup peningkatan, perubahan, dan penambahan target. Yang kelima ada project. Unsur yang terakhir adalah project yang mana berfokus pada progres dan keadaan project yang sedang berlangsung. Kemudian masuk ke fungsi KPI. Fungsi KPI itu ada 4. Yang pertama adalah transparansi data.
Idealnya, KPI yang ditekankan kepada seluruh karyawan harus bersifat jelas dan transparan. Jika KPI tidak disampaikan secara jelas dan transparan, maka bukan tidak mungkin jika akan terjadi konflik dan kebingungan pada karyawan. Yang kedua ada pengukuran performa. Mengukur performa karyawan bisa dilakukan dengan berdasarkan berbagai metode. Kemudian ada yang ketiga itu mengasah kemampuan. Sebagai seorang profesional, idealnya kemampuan Anda harus berkembang. KPI dapat digunakan sebagai tolak ukur apakah karyawan perlu diasah atau tidak, sehingga perusahaan bisa memfasilitasi karyawan untuk mengasah kemampuan tersebut. Kemudian yang keempat ada sumber penyemangat. Performa di tempat kerja merupakan bahan bakar untuk mengacu motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka di perusahaan. KPI dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jenis-jenis KPI. Yang pertama ada KPI finansial. KPI finansial adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yang berkaitan dengan keuangan. Berikut adalah contoh dari KPI finansial di perusahaan meliputi yang pertama ada KPI laba kotor atau gross profit. KPI laba kotor adalah KPI yang digunakan untuk mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian ada KPI laba bersih atau net profit. KPI laba bersih adalah KPI yang digunakan untuk mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi HPP dan potongan dari biaya-biaya bisnis lainnya seperti biaya bunga, pajak, dan lain-lain. KPI margin laba kotor atau gross profit margin. KPI margin laba kotor adalah KPI yang digunakan untuk mengukur nilai dari persentase yang didapatkan dengan cara membagi laba kotor dengan pendapatan. Kemudian ada KPI laba bersih atau net profit margin. KPI laba bersih adalah KPI yang digunakan untuk mengukur nilai persentase yang diperoleh dengan membagi laba bersih dengan pendapatannya. Kemudian ada KPI rasio lancar atau current ratio. KPI rasio lancar adalah KPI yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan neraca likuiditas dengan cara membagi aktiva lancar atau current asset dengan kewajiban lancar atau current liabilities. Kemudian ada KPI non-financial. KPI non-financial adalah KPI yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi keuangan dari suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh dari KPI non-financial. Yang pertama ada perputaran tenaga kerja atau manpower turnover. Kemudian ada matriks kepuasan pelanggan atau customer satisfaction matrix. Kemudian ada rasio customer berulang terhadap customer baru atau repeat customer to new customer ratio. Kemudian ada pangsa pasar atau market share. Kemudian ada KPI operasional. KPI operasional adalah KPI yang berfungsi untuk mengukur bagaimana penilaian karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Contoh KPI operasional sebagai berikut. Yang pertama ada bisnis jasa online untuk mengoptimalisasi automasi customer service untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kemudian ada bisnis online shop. Efisiensi dalam sistem pengiriman dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, kita masuk ke model pengukuran kinerja. Yang pertama ada Balance Scorecard atau BSC. Sampai saat ini, Balance Scorecard adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja atau SPK baru yang telah dikembangkan. Kerangka kerja Balance Scorecard menggunakan 4 perspektif. Yang pertama finansial,
pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangan SPK. Yang kedua ada Sustainable Balance Scorecard atau SBSC. Model ini merupakan perluasan dari model Balance Scorecard dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. Sustainability Balance Scorecard memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Kontribusi utama dari pekerjaan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana semua elemen internal, eksternal, keuangan, dan non-keuangan terintegrasi dengan strategi untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja yang koheren. Kerangka kerja dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah kinerja yang bertentangan sambil menjaga keseimbangan antara langkah-langkah eksternal dan internal. Yang ketiga ada Cambridge Model. Model ini menggunakan produk group sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI dan dari pengelompokan produk tersebut melakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. Yang keempat ada Integrated Performance Measurement System yang merupakan bertujuan agar sistem pengukuran lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. Model ini menjadi keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam merancang SPK. Ada metode audit, di mana fasenya itu adalah pengumpulan data, integritas, dan penyebaran audit. Ada data yaitu identifikasi unit bisnis, kepuasan pasar, mengembangkan rencana atau tujuan bisnis perusahaan, pengukuran kinerja terkait dengan sistem perusahaan, pengukuran kinerja terkait dengan fungsi di perusahaan, berikut dengan operasional, pemasaran, dan lain-lain, tujuan personal atau skema insentif, level dalam perusahaan. Integritas audit untuk mengetahui apakah ada gap dari data yang dikumpulkan pada setiap level kinerja. Penyebaran audit untuk unit bisnis yang memiliki strategi produk yang beragam dan pasar yang berbeda. Oke, yang kelima itu ada Integrated Environment Performance Measurement System. Model ini adalah model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan, yang menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. Baik, untuk kesimpulannya, pengukuran kinerja dengan pendekatan-pendekatan seperti ruang lingkup kinerja, model-model pengukuran kinerja, jenis-jenis pengukurannya, KPI atau Key Performance Indicator, dan juga siklus pengukuran kinerja ini akan sangat membantu visi dan misi perusahaan ke dalam 4 perspektif, kemudian merubah menjadi tindakan yang lebih operasional sehingga unsur dalam perusahaan itu mengerti dan paham bahwa adanya peran dan tanggung jawab dalam perusahaan. Setiap konsep yang dibahas juga memiliki sasaran strategis dan ukuran-ukuran, yaitu meliputi ukuran hasil dan pemicu kerja tercapainya sasaran strategis tersebut di dalam suatu perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur pamit, saya Smith Daulia dan saya Adisha Ramadiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.